Perkenalkan, nama saya Mikael. Saya berasal dari kelas 10 IPS dan hari ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bidang Hankam. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah suatu upaya dan proses mempersatukan perbedaan yang ada di dalam suatu negara sehingga terciptanya kesetaraan dan keselarasan secara nasional. Ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang keenam, antisipasi ancaman asing. Jika kita berbicara tentang ancaman, ada beberapa ancaman yang sangat mengancam hubungan antara masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu ancaman militer dan non-militer, lalu ada ancaman dalam negeri, dan ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer meliputi perang saudara, pemberontakan militer, agresi wilayah, dan perusakan instalasi militer. Lalu ada ancaman non-militer, penyalahgunaan narkoba, KKN, atau yang kita kenal sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme, perusakan pada lingkungan, dan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, ancaman dalam dan luar negeri. Ancaman dalam negeri meliputi kerusuhan, keinginan mengubah ideologi suatu negara, dan pemberontakan. Ancaman luar negeri meliputi penguasaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan yang ketiga, penyelundupan barang-barang terlarang. Dan berikut adalah cara-cara untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, membangun kelembagaan atau pranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Dan yang terakhir ada upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif. Kita masuk ke Hankam. Hankam adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan atau Hankam. Yang pertama, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945. Lalu ada pasal 30 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir ada pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di antaranya adalah konflik berunsur SARA, penyelundupan senjata, sabotase, persengketaan wilayah, perang saudara, gerakan separatisme, dan aksi teror. Lalu, ada beberapa cara untuk melawan ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ini. Seperti contohnya, kita mulai saling menghargai, menghormati antara suku, bangsa, agama, dan ras. Lalu kita menolak penyelundupan apapun, jenis apapun, dan barang apapun. Sekian penjelasan integrasi nasional dalam bidang Hankam. Saya minta maaf jika ada salah kata yang menyinggung beberapa pihak dan terima kasih.